Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, ammina ammatina, khalina wa khalatina, wa aqrabaina wa syakhina, seluruh syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik du sa'atin min sa'atih alwasiluna ilaih wa man qaddara alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaih. Liyunfik adalah infak. Arti infak adalah ikhrajus syai' bil khair, mengeluarkan sesuatu bil khair pada yang baik-baik. Itu namanya infak. Ada infak, ada hibah, ada sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah adalah fungsinya wakaf. Makanya kagak boleh kasih sedekah jariyah. Makanya kebanyakan sekarang itu di masjid ada tulisan infak. Infak itu adalah ikhrajus syai' bil khair. Liyunfik du sa'atin min sa'atih. Hendaklah menginfak du sa'atin, orang yang mempunyai kelapangan, min sa'atihi, dari kelapangannya. Al-wasilun, yaitu isyarah orang yang sudah sampai menuju Tuhan. Namanya al-wasilun. Wa man qaddara alaihi rizquhu, dan orang yang dipersempit atasnya rizku oleh rizkinya, as-sa'iruna ilaih, itu isyarah kepada orang yang sedang menempuh jalan menuju Tuhan. Namanya sa'iruna ilaih. Du sa'atin, ini kalimat du sa'atin itu adalah alladzina kharaju min sijnil agyar ila fadha'it tauhid wa kamal istibsar ittasa'at masafatu nadrihim fa anfaqu min sa'atihim. Itu namanya dzu sa'atin, orang yang mempunyai kelapangan. Adalah alladzina kharaju, mereka orang-orang yang keluar, min sijil agyar, dari sekapan sesuatu yang mengguncangkan hati. Itu namanya dosa. Dosa hati itu adalah alladzina kharaju min sijil agyar, mereka orang-orang yang telah keluar min sijil agyar, dari sekapan sesuatu yang mengguncangkan hati. Ila fadhil tauhid,
kepada hamparan tauhid, wa kamalil istibsar, dan sempurna penglihatan mata hati. Ita saat masa patunadrihim, luas lapanglah perjalanan dari pandangannya. Fa'anfaqu min siatihim, maka mereka keluarkan, maka mereka infak min siatihim, dari kelapangannya. Kalau waman qudira alaih adalah fahum maqduruna alaihim fi arzakil ulum wal fuhum mahbusuna fi mudikil khayalat warusum yunfiquna mimma atahumullah min fadlih. Nah, kalau man qudira alaih adalah fahum maqduruna alaihim, mereka orang-orang yang terhimpit atas mereka bi arzakil ulum, pada rizki daripada ilmu, wal fuhum, dan pemahaman, mahbusuna fi mudikil khayalat, mereka tertawan, dihimpit yang tergambar dalam kesempitan. Makanya yunfiquna mimma atahumullah min fadlih, mereka belanjakan, mereka infak mimma, sebagian sesuatu yang Allah berikan kepada mereka, min fadli, dari kelebihan, min fadlihi, dari kelebihan, min fadlihi, dari fadlnya Allah. Itu namanya waman qudira alaih. Makanya wa malam yasatikul fala yatrukul kul. Ini usul fikih. Malam yasatikul fala yatrukul kul. Siapa orang yang tidak mampu memberi banyak, fala yatrukul, maka tidak boleh meninggalkan keseluruhan. Enggak bisa ngasih banyak, jangan kagak pisan, maksudnya gitu. Malam yasatihul kul fala yatrukul kul. Hilun ihtadarrahiluna ilaih bi anwari tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwalun lil anwari wa haula'il anwari lahum liannahum lillah la li syai'in dunah. Qulillah darhum thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Ihtada, telah mendapatkan petunjuk, ar-rahilun, orang berbondong-bondong, rahil, orang yang berangkat ilaihi, menuju Allah, bi anwari tawajjuh, dengan cahaya madhab kepada Allah, wal wasilun, dan orang-orang yang wasil, yang sudah sampai, lahum anwarul muwajahah, bagi mereka cahaya dihadapkan kepada Allah. Al awalun, maka bermula yang pertama, yakni al wasilun lil anwar, untuk menghasilkan cahaya, wa haulail anwari lahum, dan mereka cahaya-cahaya, lahum, milik mereka, li'annahum, karena mereka, lillah, ibadah karena Allah, la li syai'in dunah, tidak untuk sesuatu selain Allah. Qulillah, katakan Allah, tsumma darhum, kemudian biarkan mereka fi khawdil yal'abun, dalam kebatilan mereka bermain. Makanya ada istilah ar-rahilun, ada al-wasilun. Kalau rahilun itu adalah orang yang menempuh jalan menuju Allah. Orang yang menempuh jalan untuk menghadap kepada Allah. Kalau wasilun adalah orang sudah sampai, artinya sudah punya cahaya yang dihadapkan kepada Allah.
Makanya pal awalun lil anwar wa haulail anwari lahum li'annahum Allah la li syai'in dunah li'annahum lillah la li syai'in dunah qulillah tsumma dzarhum fi khamyilhabun. Tasyawwufuk ila ma batana fik minal ayub. Keinginanmu untuk mengoreksi tentang aib, celak yang tersembunyi dalam hatimu. Khairun itu lebih baik. Minta tasawufik dari mengoreksinya kamu. Ila ma hujiba'an kami uyub. Kepada sesuatu yang gaib darimu, yang kamu terhalang daripadanya. Tasyawufuk, keinginanmu untuk mengoreksi tentang aib, celak yang tersembunyi dalam hatimu, khairun itu lebih baik. Minta tasawufika ila ma hujiba anka minal uyub. Itu lebih baik dari mengoreksinya kamu ila ma hujiba anka, kepada sesuatu yang gaib darimu, yang kamu terhalang daripadanya. Seperti rahasia Tuhan, kehendak Tuhan, keistimewaan alam semesta. Kalau celak-celak yang tersembunyi dalam hatimu itu seperti ria, su'ul khuluq, mudahana, takabur, ujub. Jadi keinginanmu mengoreksi, keinginanmu untuk mengoreksi tentang yang gaib, tentang aib, celak yang tersembunyi dalam hatimu seperti ria, su'ul khuluq, akhlak yang buruk, wal mudahanah, bunglon, takabur, ujub. Itu adalah celak aib yang tersembunyi dalam hatimu. Ria, su'ul khuluq, mudahana, takabur, ujub. Ila ma hujiba anka min uyub. Kepada suatu yang gaib darimu, yang kamu terhalang daripadanya, seperti rahasia Tuhan, kehendak Tuhan, keistimewaan alam semesta. Makanya membersihkan hati lebih baik daripada menghiasi diri. Makanya membersihkan hati itu lebih baik dari menghiasi diri. Makanya man jarroda batinahu duna dhahirihi anta tidalik pawasanun fa inna dalika qalilun jidda. Barang siapa yang menghiasi batin duna dhahirihi, tidak dhahirnya, anta tidalik, hendaklah kau lakukan itu. Pawasanun itu baik, fa inna dalika qalilun jidda, pasti sungguh yang depan itu adalah qalilun jidda, sedikit sekali. Makanya maqalatil ulama, kun talibal istiqomah wala takum talibal karamah. Jadilah kau orang yang mencari kejujuran, wala takum talibal karamah, dan jadilah kamu menjadi orang yang mencari keistimewaan. Fa inna nafsaka tataharrak, maka sungguh dirimu tataharrak, bergerak, berkeinginan, wa tatlubul karamah, mencari keistimewaan yang kamu tidak mampu. Wa maulaka yatlubuk bil istiqomah, sedangkan Tuhanmu meminta kamu bil istiqomah, dengan kejujuran. Wala antakuna bihaqqi maulak aula bika min antakuna bihaddi nafsik. Sungguh bahwa adalah hak Tuhanmu itu lebih utama denganmu daripada keuntungan buat kamu sendiri. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah.
Makanya kun talibal istiqomah wala takun talibal karamah. Jadilah kamu orang yang mencari kejujuran dan janganlah kamu menjadi orang yang mencari keistimewaan. Fa inna nafsaka taharrak wa tatlubul karamah. Maka sungguh dirimu tataharrak, bergerak, berkeinginan, wa tatlubul karamah, mencari keistimewaan yang kamu tidak mampu. Wa maulaka yatlubuka bil istiqomah, sedangkan Tuhanmu meminta kamu bil istiqomah dengan kejujuran. Wala antakuna bihaqqi maulak aula, dan sungguh bahwa adalah hak Tuhanmu itu lebih utama denganmu min antakuna bihadzi nafsik, daripada keuntungan buat kamu sendiri. Makanya al-istiqomah khairun min alfi karamah. Terus non aja ya. Terus non aja. Al-haq laisa bimahjubin. Bermula yang maujud hakiki adalah Allah. Dat Allah yang maha hak. Al-haq bermula wujud Allah yang hakiki, laisa bimahjubin, tidak dihalangi. Artinya Allah yang mewujud hakiki tidak terhalang. Wa innamal mahjub, dan sungguh yang terhalang itu anta, adalah engkau. Aninador ilaih, dari melihat kepada Tuhan. Al-haq, dat Allah yang maha hak, laisa mahjub, tidak dihalangi, tidak terhalang. Wa innamal mahjub anta aninador ilaih, sungguh yang dihalangi itu adalah engkau dari melihat ilahi kepada Tuhan. Id law hajabahu syai'un, id seandainya, bila law hajabahu syai'un, bila Allah terhalang oleh sesuatu, la sataruhu ma hajabahu, pasti menutupi akan dia Allah, ma hajabahu, oleh sesuatu yang menghalangi akan dia Allah. Walau kana lahu satirun, dan bila ada bagi Allah satirun, tabir yang menutupi, laka liwujudihi hasirun, pasti adalah bagi wujudnya Allah hasirun, pembatas. Wa kullu hasirin, dan setiap pembatas, lisain bagi suatu, bahwa maka pembatas itu lahu bagi Allah kahirun, perkasa. Sedangkan gak ada yang perkasa, wa mustahil. Wa huwal kahiru fawqa ibadih, dan dia adalah Allah yang maha perkasa, fawqa ibadih, di atas segala hambanya. Makanya al-haq laisa mahjub, Tuhan tidak terhalang. Yang terhalang itu adalah manusia dari melihat Tuhan. Bila Allah terhalang oleh suatu, pasti ada benda yang menutupi Allah. Bila bagi Allah ada tabir yang menutupi, laka wujudihi hasirun, pasti ada wujudnya Allah itu pembatas. Sedangkan Tuhan yang membatasi semua makhluknya. Wa kullu hasiri syai'in fawalahu qahirun, setiap yang membatasi itu, setiap yang membatasi bagi sesuatu, dialah yang qahir, yang perkasa. Wa huwa, sedangkan Allah al-qahir, maha perkasa pokok ibadih. Makanya mustahil ada perkara yang menghalangi Tuhan, karena Tuhan Sang Maha Pencipta. Mustahil bagi Tuhan ada pembatas. Sedangkan Tuhan dat yang membatasi makhluk. Mustahil Tuhan dipaksa. Sedangkan Tuhan
adalah zat yang maha perkasa. Ukhruj, keluarlah kamu, min awsopi basariyatik, dari sifat-sifat kemanusiaanmu, an kulli wasfin, dari segala sifat munakidin, yang berlawanan, li ubudiyatik, bagi sifat kehambaanmu, sifat hamba, tawadu, sifat hamba kan tawadu, kemudian khusyuk di hadapan Tuhan, wa ta'dim li amrillah, wal khauf minallah, wal ikhlasu fil ibadah. Ini sifat hamba Tuhan. Itu adalah sifat hamba Tuhan. Tawadu wal khusyu baina yadayhi, wa ta'dim li amrillah, wal khauf minallah, ikhlas bil ibadah. Ini adalah sifat hamba. Makanya keluarlah kamu dari sifat kemanusiaanmu, dari segala sifat yang berlawanan, li ubudiyatik, bagi sifat kehambaanmu, litakun lida'il haq mujiban, agar kamu mampu menjawab panggilan Tuhan. Makanya sifat hamba itu adalah tawadu, rendah hati, khusyuk di hadapan Tuhan, takzim li amrillah, wal khauf minallah, ikhlas bil ibadah, wa min hadrati qoriban, dan agar kamu dekat dari hadrat Tuhan. Kemudian wa awsaful basariyatil muta'allaqah bi amriddin. Adapun sifat-sifat manusia yang berkaitan dengan urusan agama ada dua. Ahaduhuma, yang satu dari yang dua itu, ma yata'allaqu bi dhahiril abdi, yang berkaitan dengan dohirnya hamba, wa jawrihi, dan anggota hamba, wa hiyal a'mal, itu adalah amal perbuatan. Ini adalah sifat manusia yang berkaitan dengan urusan agama. Dua. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan dohir abdi, dohirnya hamba, anggota hamba, yang disebut wahil amal, amal perbuatan. Amal perbuatan terbagi dua, ma wafaqal amro, sesuatu yang serasi dengan perintah Tuhan, yusamma ta'atan, wa ma khalafahu, dan sesuatu yang menyalahi, tidak serasi dengan perintah Tuhan, yusamma maksiatan. Kemudian yang kedua, ma yata'allaqu bi batinihi wa qalbihi. Yang kedua, sesuatu yang berkaitan dengan batin manusia dan hati manusia, wahyal uqud, itu adalah janji. Kemudian dibagi dua, ma wafaqal haqiqah, ya, sesuatu yang serasi dengan hakikat, sumya iman wa ilma, dinamai dengan iman dan ilmu. Wa ma khalaqal haqiqah, yang bertentangan dengan hakikat, sumya yusamma nifaqan wa jahla, disebutnya nifak. Kemudian jahla, kebodohan. Itu yang berkaitan dengan batin hati manusia. Janji ma wafaqul haqiqah yusamma imana wa ilma, yang bertentangan dengan hakikat yusamma nifaqan wa jahla, nifak. Nifak itu munafik. Munafik itu adalah makhudun min nafiqa wa khurjatul yarbu, ya, lubang tikus. Makanya tikus lubangnya enggak satu, ya. Kalau nangkep tikus cari dulu lubangnya, karena lubangnya enggak satu.
Kalau nangkap lubang di sini, lari lubang yang lain. Makanya orang yang munafik itu adalah berwajah dua. Awsaful basariyatil madmumah ad-dhahiriyah, sifat manusia yang tercela yang bangsa dhuhir, yang nampak-nampak itu adalah al-qaimah bil jawahir, al-qaimah bil jawareh, yang menetap pada seluruh anggota. Sifat manusia yang tercela yang nampak itu adalah al-qaimah bil jawareh, yang menetap di anggota manusia, di anggota badan, seperti malaikat ghibah, menggunjing wa namimah, adu domba, membunuh, gasab wasyirqah, mencuri. Kemudian awsaful basariyah al-mabumah al-batiniyah, sifat manusia yang dicela yang bangsa batin, wahyal qaimatu bil qalbi, yang menetap di hati, takabur, ujub. Ujub itu adalah ijabul mal bin nafsih, merasa aneh dengan dirinya sendiri. Waria, kemudian pamer, enggak ikhlas. Ya, ikhlas itu, kalau orang yang ikhlas itu al-mukhlisu alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia sembunyikan keburukannya. Itu adalah al-mukhlis, orang yang ikhlas. Al-mukhlis alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi, orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia sembunyikan keburukannya. Itu adalah mukhlis. Wasum'ah, kemudian wahikdi, dendam, wahasad, dengki. Itu sifat manusia yang tercela yang bangsa batin, yang gak nampak. Ada yang nampak, yang menetap di seluruh anggota manusia, anggota badan, ghibah, menggunjing, adu domba, membunuh, kemudian gasab, syirqah, mencuri. Ada sifat manusia yang tercela, yang bangsa batin gak nampak, terlihat. Yang ada dalam hati, sombong, ujub, riya, sum'ah, kemudian dendam, hasud. Makanya arti mukhlis itu adalah alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktubu sayiatihi, orang yang sembunyikan kebaikannya sebagaimana ia sembunyikan keburukannya. Kemudian al-qalbu huwal malik, hati itu bagaikan raja. Wal jawarih junuduhu wa ra'yatuhu, kalau anggota badan itu adalah serdadu. Wa ra'yatuhu, kemudian rakyatnya. Wa min sa'nir ra'iyah ta'atul malik bima ya'muru bihi wa yanha anhu. Dan dari kebiasaan rakyat itu ta'atul malik, bakti kepada sang raja, bima ya'muru bihi, pada yang merintahkan dengan dia, wa yanha anhu, dan melarang ia daripadanya. Itu adalah hati. Makanya sering kemarin al-qalbu ra'isul a'dha, hati itu adalah sentral dari semua anggota. Al-qalbu adalah latifatun rabbani, suatu yang lembut, yang halus, yang bersifat Tuhan, menguasai. Makanya anggota itu adalah taat kepada perintah hati. Taat kepada perintah hati. Makanya husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Baiknya amal perbuatan itu adalah buah daripada baiknya hati. Di mana hatinya baik, pasti amalnya baik. Itulah pengajian kita, walaupun sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakahnya. Khususnya buat saya umumnya, buat saudara sekalian. Al-Fatihah. Wabillahi syiratul mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berat pisan aja ya.